Halo teman-teman, kali ini kita akan mengenali alat dan bahan mesin cetak offset lembaran. Stay tune ya. Yang pertama yaitu ada kunci pas dengan ukuran 13 dan 10. Kunci pas ini digunakan untuk menyetel mesin pada saat proses cetak. Kemudian kunci T dengan ukuran 10. Kunci ini terdapat kepala soket segi 6. Berfungsi untuk melonggarkan atau mengencangkan baut. Kemudian pengungkit merupakan sebuah batang besi yang mana pada ujungnya sedikit diruncingkan disesuaikan dengan lubang baut pada penjepit plat. Kemudian yaitu KP. KP digunakan untuk mengambil tinta. Selanjutnya yaitu kunci L. Kunci ini digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan kepala baut yang menjorok ke dalam lubang. Kemudian rakel tinta digunakan pada saat membersihkan mesin cetak setelah mencetak. Selanjutnya yaitu spons. Spons ini digunakan untuk membersihkan plat cetak yang akan digunakan ataupun yang sudah dipasang pada mesin. Kemudian penggaris besi. Penggaris ini digunakan untuk mengukur kedudukan gambar pada plat cetak. Kemudian dua buah ember. Ember yang satu digunakan untuk menampung air yang bersih dan yang satunya menampung air yang kotor. Kemudian yaitu pH meter. Digunakan untuk mengukur pH derajat keasaman suatu cairan. Selanjutnya jangka sorong. Digunakan untuk mengukur berbagai komponen mesin cetak. Kemudian Fuller gauge. Alat ini digunakan untuk penyetelan dua benda yang saling berhadapan. Kemudian Shore hardener tester. Alat ini digunakan untuk mengukur sebuah kekerasan material. Next yaitu micrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan plat. Cara mengukurnya seperti yang ada di video ini ya. Kemudian densitometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kepekatan suatu gambar. Selanjutnya yaitu spektrofotometer. Alat ini digunakan untuk warna dari hasil cetak. Kemudian ada loop. Loop adalah kaca pembesar yang cembung yang memiliki titik fokus yang dekat dengan lensanya. Fungsi dari loop yaitu untuk memperbesar ukuran bayangan objek kecil agar tampak lebih jelas. Kemudian kertas. Kertas yang biasa digunakan dalam cetak offset biasanya yaitu art karton. Selanjutnya yaitu tinta CMYK. Tinta CMYK merupakan tinta cetak offset memiliki sifat tinta cetak antara lain viskositas atau kekentalan flow, daya alir tinta thickness atau kelengketan, tikotropi, drying time atau pengeringan. Kemudian yaitu plat. Plat cetak adalah alat yang terbuat dari logam atau bahan lain yang fungsinya membawa gambar untuk dicetak.
Kemudian kain karet blanket berfungsi untuk menerima tinta cetak dari pelat cetak dan untuk memindahkannya ke permukaan kertas. Lalu ada kain molton. Kain ini berfungsi untuk meredam suara piring agar posisi tablecloth tidak mudah bergeser dan menghindari rasa sakit pada saat meletakkan tangan di atas meja. Kemudian yaitu gom. Gom Arabica ini digunakan untuk melapisi plat sekaligus membuat bagian yang tidak mencetak pada plat cetak tetap pekat terhadap air. Selanjutnya ada fountain solution. Digunakan pada campuran air pembasah agar pH air pembasah tetap stabil kesap. Kemudian developer plat. Digunakan untuk mengembangkan plat cetak yang selesai disinari sehingga gambar lain yang tersembunyi dapat terlihat. Kemudian yaitu wash atau bensin. Digunakan untuk mencuci tinta cetak yang melekat pada roll-roll mesin cetak setelah selesai digunakan untuk mencetak. Kemudian yaitu powder, digunakan sebagai pelapis agar tidak menempel pada hasil cetakan lainnya. Lalu yaitu spare gum, berfungsi bersifat blanket yang permukaannya tidak rata menjadi rata kembali dan mengembalikan kekenyalan blanket tersebut. Selanjutnya yaitu smash, digunakan untuk mengembalikan dan merawat kain karet. Kemudian yaitu plat cleaner, digunakan untuk membersihkan dan menyiapkan plat cetak offset sebelum dipakai kembali. Kemudian ada korektor plat, digunakan untuk menghapus bagian image pada plat yang tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu rubber sucker, digunakan untuk alat pembantu penghisap kertas jenis dan jumlah lubangnya disesuaikan dengan tebal tipisnya kertas yang akan dihisap. Sekian, terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Bye bye.